Dwi Sujayanti Murti. Saya kuliah di Universitas Mula Warman. Saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Kependidikan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 2205076060. Saya dari kelas B. Baik, saya di sini akan membahas tentang materi penelitian folklore. Baik, kita mulai penjelasannya sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian folklore. Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan oleh turun-temurun secara etimologi. Folklore berasal dari dua kata yaitu folk dan lore. Folk adalah sinonim kolektif yang juga memiliki ciri-ciri pengenalan fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran kepribadian sesuai kesatuan masyarakat. Lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat membantu pengingat. Yang kedua yaitu folklore sebagai bahan kajian ilmu budaya, sastra, dan sejarah. Berdasarkan jenisnya, secara garis besar folklore terdiri atas 3 jenis, yakni folklore lisan, setengah lisan, dan bukan lisan. Oleh karena itu, folklore dapat dikaji oleh berbagai disiplin ilmu. Ada 3 disiplin ilmu yang lebih dekat dan tepat yang menjadi folklore sebagai objek kajian, yakni ilmu budaya, sastra, dan sejarah. Folklore lisan tepatnya merupakan objek kajian ilmu sastra. Sebagai kajian ilmu sastra, lebih menitik beratkan pada teks, baik itu mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, bahasa rakyat, mantra, dan sawer. Adapun yang dikaji bergantung pada apa yang dipermasalahkan dan cara memecahkan masalah tersebut. Bergantung pula pada teori apa yang digunakannya. Mari kita bahas beberapa contoh penelitian folklore yang dilakukan oleh ilmuwan sastra. Penulisan mengatakan ilmuwan sastra karena para penelitian ini adalah akademisi yang berdisiplin ilmu sastra tetapi sastrawan, karena orang yang berdisiplinin ilmu sastra belum tentu menjadi sastrawan dan para sastrawan. Banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan ilmu sastra. Penelitian dilakukan oleh Heri Jauhari dalam rangka membuat disertai tahun 2015 yang berjudul Cerita Rakyat Panjalu Kajian Fungsi, Makna, dan Falsafah Titik. Dia mempermasalahkan apa fungsi makna dan falsafah cerita Sang Hidayang Prabu Borosangro Ngora dan Harimau Panjalu bagi rakyat Panjalu. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudara Usman Supendi dalam kerangka membuat disertai tahun 2016 yang berjudul Mantra dan Sawer pada Ritual Tradisional Masyarakat di Kecamatan Rancakalung, Kabupaten Sumedang. Kajian struktur, makna, dan fungsi. Dia mempermasalahkan bagian teks mantra dan sawer, ritual ngalaksa, ngabubang, dan nubur suro distrukturkan, dimaknai, dan difungsikan. Dengan demikian penelitian sastra dengan pojok kajian folklore lebih tepat pada teksnya. Ilmu sastra hanya dapat mengkaji folklore lisan berupa teks, tetapi ilmu budaya dapat mengkaji hampir semua bentuk folklore, baik lisan, setengah lisan maupun bukan lisan. Hal dua tersebut disebabkan karena objek kajian ilmu budaya lebih luas daripada ilmu-ilmu harmoniora lainnya, dan ilmu budaya merupakan induk dari semua ilmu harmoniora yang menjadikan folklore sebagai objek kajiannya. Ilmu-ilmu humaniora yang merupakan bagian dari ilmu budaya seperti ilmu bahasa linguistik, ilmu sastra, ilmu sejarah,
arkeologi, dan lain-lain. Ilmu sastra hanya dapat mengkaji folklore lisan berupa teks, tetapi ilmu budaya dapat mengkaji hampir semua bentuk teori yang digunakan, bergantung pula pada folklore, baik lisan, setengah lisan, maupun bukan lisan. Folklore merupakan bagian dari kebudayaan, maka teori-teori kebudayaan masuk pada teori folklore, khususnya folklore lisan atau cerita rakyat. Menurut Bronner, 2007, halaman 54, dalam tulisan bergaya folklore, konsep cermin masih diaplikasikan untuk menghubungkan informasi budaya dan sejarah sebuah kelompok dengan anggapan bahwa ini juga adalah suatu penanda bagi identitas sosial yang sangat khusus. Berdasarkan pendapat Bronner di atas, tulisan-tulisan folklore, cerita lisan yang telah dibukukan masih dipakai sebagai alat penghubung informasi mengenai budaya dan sejarah sebuah kelompok masyarakat. Dengan demikian, folklore berperan sebagai cerminan informasi identitas sebuah kelompok masyarakat masa lalu. Folklore sebagai informasi cermin sebuah kelompok masyarakat merupakan rekaman tindak tanduk kehidupan manusia zaman dahulu. Banyak unsur kehidupan manusia terekam, baik secara tersurat maupun tersirat, dalam folklore. Prop 1997 halaman 3 mengatakan, tak satu pun dari ilmu humaniora, baik itu etnografi, sejarah, linguistik, atau sejarah sastra, dapat berjalan tanpa folklore. Sedikit demi sedikit kita menyadari bahwa solusi bagi fenomena kebudayaan spiritual yang beragam itu tersembunyi dalam folklore. Dengan demikian, kalau kita ingin mengetahui kehidupan masa lalu, sejarah, maka hal itu dapat diketahui melalui pesan-pesan yang disampaikan para nenek moyang melalui folklore. Baik, yang ketiga yaitu metodologi penelitian folklore. Pertama, metode dan pendekatan. Metode berdasarkan ketiga disiplin ilmu di atas. Dalam mengkaji folklore, kita dapat menggunakan metode yang sama, yakni metode etnografi dan metode deskriptif analisis, karena sama-sama mewawancarai informan dan mendeskripsikan apa yang ada dan apa yang terjadi pada objek penelitian. Pendekatan. Ketiga disiplin ilmu di atas dalam mengkaji folklore dapat menggunakan pendekatan yang sama pula, yakni pendekatan mitopoik, karena sama-sama meneliti cerita lama, mitos, yang mempunyai hubungan dengan masa lampau. Pendekatan mitopoik ialah pendekatan yang paling pluralis karena memasukkan semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan kesenian. Yang kedua yaitu sumber data. Untuk sumber data penelitian, disiplin ilmu budaya dan sejarah sama-sama menggunakan sumber data primer tuturan langsung masyarakat dan sumber data sekunder sejak peninggalan tokoh folklore berupa artefak. Yang ketiga yaitu jenis data dan objek penelitian. Jenis data untuk ketiga disiplin ilmu di atas sama-sama menggunakan tiga jenis data dan objek penelitian. Jenis data untuk ketiga disiplin ilmu di atas sama-sama menggunakan jenis data kualitatif. Disiplin ilmu budaya dan sejarah jenis data kualitatif berupa jenis dan benda, tetapi disiplin ilmu sastra hanya menggunakan jenis data kualitatif berupa cerita saja. Data bisa dipadankan dengan tanda bukti yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jauhari 2010 halaman 38. 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa tuturan masyarakat pun untuk ketiga disiplin ilmu itu. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Ketiga disiplin ilmu data penelitian folklore sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. Meskipun begitu, cara yang digunakan masing-masing bergantung pada masalah penelitian, jenis data, dan teori yang digunakan.
terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan di atas, kami menjelaskan bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun dengan metode-metode deskriptif. Analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Baik, itu tadi pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.